Syekh Asnawi bin Abdurrahman Al-Bantani, atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Asnawi Caringin, adalah seorang ulama dari Banten. Syekh Asnawi lahir di Kampung Caringin, Labuan Banten sekitar tahun 1850 Masehi di tengah keluarga yang religius. Sang ayah, Syekh Abdurrahman bin Syekh Afifuddin, dan ibunya, Ratu Sabiah atau Rabiah, berasal dari keluarga yang kental keislamannya. Bahkan, disebutkan pula bahwa Syekh Asnawi masih keturunan Sultan Agung dari Mataram atau keturunan Raden Patah. Pada usia yang masih sangat belia, 9 tahun, Syekh Asnawi sudah dikirim ayahnya untuk menuntut ilmu ke Mekah. Di Tanah Suci, Asnawi kemudian bertemu gurunya, Syekh Nawawi Al-Bantani, yang merupakan guru di Masjidil Haram. Bukan sekedar karena sama-sama kelahiran Banten, Asnawi dapat dekat dengan sang guru. Namun, kecerdasannya juga membuat Syekh Nawawi mengajarkan banyak hal padanya. Bertahun-tahun Asnawi belajar di tanah kelahiran Islam. Hingga ketika dirasa telah mumpuni dalam agama, ia pun dipercaya untuk mendakwahkan Islam. Maka, Syekh Asnawi pun pulang kembali ke tanah lahirnya, Banten. Ia pun mulai mengajar dan mengundang ketertarikan banyak pemuda hingga menjadi muridnya. Tersiarlah nama Asnawi sebagai ulama di kawasan Banten dan sekitarnya. Kepiawaiannya dalam berdakwah membuat nama Syekh Asnawi tersohor sebagai ulama besar di Banten. Tak hanya mengajarkan agama, Syekh Asnawi juga terkenal semangatnya yang menggebu dalam melawan penjajah. Ia mengobarkan semangat pemuda untuk melawan dan menentang kolonialisme Belanda. Apalagi, saat itu seluruh wilayah Banten berhasil dikuasai penjajah. Bahkan, tak hanya mengobarkan semangat kemerdekaan lewat lisan, tapi juga aksi. Syekh Asnawi juga dikenal memiliki ilmu bela diri yang sakti. Syekh Asnawi yang tangguh dan berhasil mengajak pemuda untuk melawan penjajah pun menjadi ancaman bagi Belanda. Apalagi, Banten dikenal sebagai tempat lahirnya para pemberontak Belanda, bukan hanya dari kalangan rakyat biasa, melainkan juga dari kalangan ulama. Alhasil, Kiai pernah ditahan oleh penjajah di Tanah Abang serta diasingkan ke Cianjur. Ia dihukum lebih dari setahun dengan tuduhan melakukan pemberontakan. Namun, selama ditahan dan diasingkan, Kiai tetap aktif menyampaikan dakwah Islam. Ia mengajarkan syariat Islam kepada masyarakat sekitar dimanapun ia berada. Seusai diasingkan, Syekh Asnawi kembali ke kampungnya di Caringin. Karena situasi yang lebih aman, ia semakin giat mensyiarkan Islam. Ia pun mendirikan sebuah madrasah Masyarikul Anwar dan masjid di Caringin pada tahun 1884. Masjid tersebut bernama Masjid Caringin yang hingga kini masih berdiri tegak. Ada kisah yang beredar di masyarakat, bahwa kayu untuk bangunan masjid tersebut berasal dari sebuah pohon yang dibawa Syekh Asnawi dari Kalimantan. Pohon tersebut hanya satu, namun menghasilkan banyak kayu karena keberkahan sang Syekh. Beberapa sumber menyebutkan, pembangunan Masjid Caringin oleh Syekh juga ditujukan untuk membangun kembali peradaban masyarakat yang hancur akibat letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Syekh Asnawi ingin membangun kembali akidah masyarakat dengan didirikannya sarana masjid tersebut. Sejak masjid berdiri, dakwah pun makin menggeliat. Banyak pemuda datang untuk berguru kepadanya. Syekh Asnawi pun menghabiskan usianya untuk pengajaran agama dari tempat kelahirannya, Caringin. Tahun 1937 Kiai Haji Asnawi berpulang ke Rahmatullah dan meninggalkan 23 anak dari 5 istri. Kelima istri beliau yaitu, Haja Ageng Tuti Halimah, Haja Sarban, Haja Syarifah, Nyai Salfah dan Nyai Nafiah. Beliau dimakamkan di Masjid Salfiah Caringin. Hingga kini Masjid Salafiyah Caringin dan makom beliau tak pernah sepi dari para peziarah baik dari sekitar Banten maupun dari berbagai daerah di tanah air. Banyak pengalaman menarik dari peziarah yang melakukan itikaf di masjid tersebut, seperti yang diungkap oleh salah seorang jamaah sewaktu melakukan itikaf, terlihat pancaran cahaya memenuhi ruangan masjid yang berusia 200 tahun tersebut. Ketika penulis melaksanakan tugas dari Gubernur Banten untuk merekapitulasi sumber-sumber sejarah Banten di Belanda 7–17 Februari tahun 2020 yang lalu, dalam inventori koleksi spesial Perpustakaan Universitas Leiden, penulis menemukan 50 halaman arsip rahasia tentang Syekh Asnawi Caringin dan Kiai Haji T.B. Ahmad Khatib. Di antara ribuan halaman catatan arsip yang ditulis Gubernur Jenderal dan pejabat pemerintah kolonial lainnya kepada Snoekhur Gronje,
seorang orientalis Belanda yang memainkan dua peran. Sebagai akademisi dan sekaligus penasehat politik Kementerian Kolonial, termasuk gubernur jenderal dan pejabat tinggi kolonial lainnya. 50 halaman arsip rahasia pemerintah kolonial tentang dua tokoh besar Banten awal abad 20 itu adalah arsip catatan asisten Wedana Munjul, Jaksa Pandeglang, Hakim Pengadilan di Serang, Penghulu Kepala Pas Serang Muhammad Isa, Bupati Serang, Residen Banten, Penasehat Urusan Pribumi, dan Gubernur Jenderal antara November tahun 1926 April tahun 1927 terkait dengan catatan rahasia terkait peran penting Syekh Asnawi dalam peristiwa pemberontakan melawan pemerintahan kolonial. Arsip catatan tersebut juga berisi keputusan Gubernur Jenderal untuk memberikan hukuman internering, atau penahanan dan pembuangan, Syekh Asnawi ke Batavia dan Cianjur dan penahanan Kiai Haji Ahmad Khatib di Batavia. Dalam dosier arsip Syekh Asnawi Caringin tersebut terselip 3 lembar salinan jimat, doa, perang sabil yang ditulis Syekh Asnawi Caringin. Jimat tersebut ditemukan oleh Marsose Belanda di peci menantunya, Kiai Haji TB Ahmad Khatib, yang merupakan salah satu pucuk pimpinan peristiwa pemberontakan tersebut. 3 lembar salinan jimat tersebut memuat 2 bagian, jimat besar dan jimat kecil. Bahasa asli jimat tersebut adalah bahasa Arab dengan tulisan Arab. Penulis mendapatkan salinan terjemahannya dalam bahasa Melayu dan tulisan Latin. Penyalin dan penterjemah jimat Syekh Asnawi tersebut tidak lain adalah seorang penghulu kepala, Huf Penghulu, Serang, R.D. Muhammad Isa. Sudah umum diketahui bahwa Kiai Haji TB Ahmad Khatib merupakan salah satu pucuk pimpinan dalam peristiwa yang dikenal dengan pemberontakan 1926. Pemberontakan ini dianggap sebuah mobilisasi massa yang masif di hampir seluruh wilayah Banten dengan Labuan dan Menes sebagai episentrumnya. Kalau saja pemerintah kolonial Belanda tidak berhasil mendeteksi eskalasi pemberontakan lebih awal, mungkin pemberontakan Kiai Haji TB Ahmad Khatib, Puradi Sastra, TB Alipan, Ahmad Basaif, yang mulanya memilih episentrumnya di Serang ini akan menjadi peristiwa yang akan mengubah jalannya pemerintahan kolonial di Pulau Jawa. Seminggu sebelum meletusnya pemberontakan ini pada tanggal 12 November tahun 1926, Kiai Haji TB Ahmad Khatib, Puradi Sastra, Ahmad Basaif, dan TB Alipan dicinduk di Serang dan langsung ditahan di Batavia. Rencana pusat kendali pemberontakan di Serang gagal, maka kemudian pucuk pimpinan diambil alih oleh Buya Mukri Karabohong Labuan dan Kiai Emet, salah seorang putra Syekh Asnawi Caringin. Pemberontakan meletus pada malam tanggal 11 November tahun 1926, diawali dengan doa perang yang dipimpin oleh Buya Mukri di sebuah lapangan di Bama Labuan di hadapan lebih dari 1.300 milisi. Pemberontakan pun meletus, kantor-kantor gubernemen dibakar, dan pejabat Belanda dan pribumi dihabisi. Eskalasi meluas tidak hanya di Labuan tetapi juga di Menes, Petir, Rangkas Bitung, Cadasari, Baros dan Karundang. Setelah 2 hari meletus pemberontakan, pemerintah kolonial Belanda melakukan aksi penumpasan besar-besaran. Ribuan orang ditahan dan dikumpulkan di alun-alun Pandeglang dan Menes. 5 orang dihukum gantung, lebih dari 100 orang dibuang ke tahanan Boven di Gul Papua Barat, ribuan orang dipenjara di Pandeglang, Serang dan Jakarta. Syekh Asnawi, sebagai tokoh spiritual pemberontakan, yang dianggap berperan penting dalam konsolidasi dan militansi massa, juga turut ditahan beberapa bulan di Batavia dan kemudian hampir 24 bulan ditahan di Cianjur. Kiai Haji Ahmad Khatib, bersama dengan 100 lebih pejuang Banten lainnya dibuang ke tahanan neraka Bovendigul, dan mendekam di sel tahanan di tengah hutan selama lebih dari 17 tahun. Dibebaskan saat awal pendudukan Jepang pada Maret tahun 1942. Berikut terjemahan dari jimat Syekh Asnawi.